Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiani dengan NIM 24053137 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan membahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu perkembangan ilmu manajemen. Materi yang pertama yaitu sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Makkah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Materi yang kedua yaitu pionir ilmu manajemen modern. Robert Owen 1771 sampai 1858, perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Charles Babbage 1792 sampai 1871, pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Selanjutnya, 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Perspektif manajemen klasik, kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi. Selanjutnya, 4 prinsip Taylor dalam tahapan. 1. Merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. 2. Secara ilmiah, dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. 3. Memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. 4. Melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, 4 gagasan gen dalam manajemen. 1. Kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. 2. Seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. 3. Sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. 4. Penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Selanjutnya, 14 prinsip Fayol dalam manajemen. 1. Pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkat efisiensi pelaksanaan kerja. 2. Wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. 3. Disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. 4. Kesatuan perintah, bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. 5. Kesatuan pengarahan, kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. 6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perseorangan harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi. Artinya, prioritas harus didahulukan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 7. Balas jasa. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil, baik bagi karyawan maupun pemilik. 8. Sentralisasi, adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. 9. Garis wewenang atau scalar system, adanya garis wewenang dan perintah yang jelas.
10. Order. Sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusianya harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. 11. Keadilan perlakuan dalam organisasi harus sama dan tanpa ada diskriminasi. 12. Stabilitas staf dalam organisasi. Perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. 13. Inisiatif. Setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara efektif, secara kreatif, walaupun memungkinkan terjadi kesalahan. 14. Esprit de corps atau semangat korps. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan. Selanjutnya, perspektif sistem dalam manajemen. 1. Sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan di mana kebalikannya, sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. 2. Subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. 3. Sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. 4. Entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik. 1. Spesialisasi pekerjaan. 2. Studi mengenai massa dan beban kerja. 3. Metode ilmiah dalam manajemen. 4. Dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. 4. Prosedur dan birokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.